Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin mau bahas jarak aman pengereman. Kalau dari aturannya safety riding itu jaraknya jauh ya. Kecepatan 60 km per jam, butuh jarak berapa? 60 juga. Kalau jarak kecepatan 100 butuh jarak 80 meter ya. Kecepatan 60 km per jam butuh jarak 60 meter. Kecepatan 100 km per jam butuh jarak 80 meter. Terus eh, dari lembaga safety riding adakan aturan lain, yaitu pakai detik hitungannya. Hitungan pakai detik ya, gampangnya harus pakai online kalkulator ya. Entah aplikasinya ada apa enggak, mestinya sih ada. Jadi kalau dihitung kecepatan apa namanya 100 km per jam itu, kalau 3 detik hitungannya adalah 83 meter. Jadi mungkin sengaja dipilihkan angka yang mirip ya. Jadi sepertinya mereka sudah nggak pakai jarak, eh, nggak pakai angka langsung jarak, tapi dibuat detik dulu terus baru ketemu jaraknya. Angkanya ya lumayan besar sih. Jadi 100 meter itu 83. Nah kalau yang 60 km per jam 50 angkanya, lebih kecil. Tapi ya tetap ya, jarak 50 km per jam, sorry, jarak 50 meter itu jauh untuk kecepatan 60 km per jam. 83 meter itu jauh untuk kecepatan 100 km per jam. Katanya kalau 30 kecepatan sekitar 40 gini ya. Ya wis kira-kira 40 atau 45 gitu ya. Jadi eh, nggak realistis lah ya. Saya penulis beri gambaran, nanti aja penulis beri gambaran kalau jalannya sudah anu ya, sudah agak lengang. Oh ini, saya agak lengang ya. Penulis minggir dulu. Penulis tunjukkan berapa kilometer, kebetulan ada aplikasinya. Nah, saya penulis kalibrasi dulu. Ini tinggi berapa? Jarak segitu 3 meter kejauhan. Kayaknya gimana ya? Nah, nggak akurat ya. Nah, anggap aja 3. Nah, titik, perhatikan titik itu ya. Jarak sana itu ya. Kelihatan jarak itu aja wis puluhan meter ya. Yang listrik itu.
10 meter situ. Jadi kalau 50 meter itu jauh sekali. Ya sudah penulis tunjukkan ya tadi ya. 10 meter gitu. 20 meter ya lebih jauh lagi. Mungkin jarak antar tiang listrik ini barangkali 10 meteran lah ya. 50 meter, waduh jauh sekali ya. Itu kecepatan 40 ya atau 60, disuruh jarak apa 60 50 meter, waduh jauh sekali. Nah itu nggak mungkin ya, nggak mungkin, nggak realistis, dan rasanya yang pakai itu ya nggak akan menerapkan juga, yang ngajarkan itu nggak mungkin lah menerapkan itu. Belum lagi kalau kita disalip sama kendaraan lain, apa kalau ada kendaraan depan kita ngerem mendadak, nunggu ada jalan apa jarak 50 meter atau berapa meter gitu baru kita maju lagi, yang enggak toh. Ya apa ya, kalau jarak jarak aman lah dengan kendaraan lain itu 3 detik itu sesuatu yang mustahil. Kalau 1 detik gimana? Itu 83 dibagi 3 ya. Kira-kira wes anggap aja 2,5 ya. 2,5 kira-kira kok 2,5? 25 meter. 25 meter juga masih jauh ya. Soalnya anggapannya gini, mobil di jalan itu dianggap berhenti total. Jadi jarak itu disuruh amannya jarak dari kendaraan yang berhenti total. Padahal biasanya yang terjadi adalah orang-orang itu memperhatikan jarak dari anunya, dari apa namanya, kendaraan lain jalan kita berapa meter gitu, karena ya anggapannya kita masih aman gitulah ya, aman dengan jarak yang apa misalnya berapa meter gitu. Kita ngikutin motor kecepatan berapapun ya jarak maksimal 2 motor ya, jarak 4 meteran gitu. Jarang sekali penulis tahu ada yang mengikuti kendaraan lain gitu dengan jarak lebih jauh dari itu. Biasanya malah lebih pendek. Kayak depan ini berapa meter itu? Paling cuma 50 cm ya. Ya seperti itulah realitasnya. Kalau ngikutin kendaraan berat malah ya sampai ada yang sampai hampir nempel ya. Bah, lampu rating lampu beloknya terlalu mendadak itu. Apa kalau misalnya kita pakai seperti itu nggak aman? Kalau menurut penulis sih enggak ya. Kita harus memperhitungkan dari apa namanya, dari respon orang lain juga. Yang lebih penting itu adalah memilih rider yang cerdas, rider yang memilih orang yang diikuti itu orang yang cerdas, jangan orang yang membahayakan. Orang yang membahayakan itu apa ya,
Eh, Walau kita ambil jarak jauh pun tetap aja berbahaya. Jadi misal ya, kita itu apa, ngikutin nice kayak depan gitu, orang yang ngeremnya mendadak itu pasti ada kan tandanya, tahu tuh nyut 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 nyut. Nah kalau sudah tahu gitu, jangan diikuti terlalu dekat. Kalau orangnya apa, bisa ngeremnya aman, ya silahkan diikuti. Untuk mengikuti truk besar beda-beda ya. Kalau truk besarnya yang model depan itu jangan terlalu dekat, bahaya. Karena apa ya, kita nggak bisa lihat depan lah ya. Truk kayak gitu itu yang ukuran nanggung gini biasanya lincah-lincah. Kalau ngerem bisa mengerem mendadak. Karena ya mereka jarak jauh pakainya, nggak jarak dekat. Ngikutin juga apa, kita harus hati-hati, terutama apa ya, kalau di jalan yang kayak gini ini, yang kita perlu perhatikan adalah lubang. Karena ya kadang lubang itu muncul tiba-tiba, nggak bisa diprediksi. Walau sekarang apa, sudah mulai nggak hujan lagi, ya lubang itu sesuatu yang apa, harus kita waspadai. Ngikutin mobil, pastikan kita bisa lihat depan, jangan sampai kita apa, terhalang pandangannya baik dari jalan maupun dari kendaraan lain di depan mobil tersebut. Ini kendaraan truk kayak gini, kalau bisa ya bedakan dari bahan muatannya juga. Kalau truk yang kelihatannya lagi bawa beban berat, silahkan ngikutin. Kalau truk kosong, wis bahaya. Karena rem mereka jauh lebih paham daripada rem kita. Kalau mobilnya kendaraannya gede. Kalau yang mobil-mobil keluarga, cari yang nggak lincah, kelihatan. Yang belok-beloknya ekstrim itu biasanya anu ya, ngeremnya juga ekstrim. Kadang juga kita ambil jarak ya nggak bisa terlalu jauh ya, karena kalau terlalu jauh kita sering dipotong-potong. Kalau dipotong-potong ya tetap jadi nggak aman lah ya. Jadi saran ngasih jarak 50 meter itu useless ya. Jalan kita terlalu ramai untuk itu. Kalau untuk pemakai motor yang tiap harinya kayak gini, ayo ini berapa meter ini? Ini tinggal satu motor, jarak 2 meteran lah ya, dengan apa, aerok depan ini. Nggak bisa pakai aturan seperti itu. Kita cuma apa, bisa memperhatikan dari ini rider depan ini orangnya ngaco nggak, aman nggak kalau diikuti. Rider yang apa, suka jalan di tengah terus ke kiri-kiri sendiri, ke kanan-kanan sendiri, itu rider yang bahaya untuk diikuti. Mereka bisa aja belok tanpa aba-aba. Sebenarnya ya, jarak aman itu lebih bergantung kepada kemampuan pengereman ya. Lebih kepada apa ya, kalau misalnya ya
acuannya adalah objek diam, pohon pinggir jalan, maka harusnya itu bergantung pada pengereman. Karena kita bukan orang yang bodoh. Kita itu kalau tahu di depan ada halangan, maka kita pasti ngerem. Kita nggak akan panteng gas terus sampai nabrak, enggak. Acuannya itu cara segitu itu sepertinya bersumber dari kemampuan pengeremannya kendaraan berat, truk. Nggak berasal pada kemampuan pengereman motor. Motor itu jarak pengeremannya pendek loh. Penulis kemarin beberapa hari yang lalu itu nyoba ngerem mendadak 3 detik itu deket loh ya, kira-kira dari situ sampai ke mobil sana itu kecepatan 90 km/jam. Oh, bisa ya, tes ya. Berapa detik nanti ya? Ini penulis sengaja latihan gini untuk untuk dicatat berapa detik sih penulis ngerem. Jadi kecepatan 90 km/jam bisa segitu. Bayangkan loh ya, 90 km/jam kan lumayan kencang sih, tepatnya 94 ya. Kira-kira ya ada dari sini ke belokan situ kecepatan 90. Kalau penulis kalkulasi sih ketemu jarak 8 meter. Ya entah penulis salah atau enggak, tapi penulis kira-kira emang ya 8 meter itu dari situ sampai tiang situ ya. Ya wis lihat. Bukan tiang sih, pohon itu. PR-nya kurang empuk. Nah, kecepatan segitu ada yang berhenti. Penulis ya sempat ngerem. Biasanya juga penulis kalau pas lagi jalan gitu ya, ada kendaraan gitu ya, langsung motong. Penulis juga ya sempat ngerem jarak segini loh ya. Kecepatan penulis kira-kira 100, yang sana jalan 60 atau 70 gitu. Ya penulis sempat ngerem. Entah ya, apa barangkali sekolah safety riding itu telat responnya, karena kan ada yang ngomong siaga dicari itu karena ya nggak masalah katanya, masih ada waktu 1 detik untuk meraih tuas remnya, entah waktu dari mana itu ya. Tulis nggak ngerti, soalnya penulis sendiri ngerem ya dari kecepatan 94 itu cuma butuh 3,2 detik. Kalau diluangkan waktu 1 detik itu sia-sia. Nggak ada nggak ada waktu untuk penulis menurut penulis nggak ada waktunya lah, nggak ada kesempatan 1 detik lah, nggak ada. 1 detik itu banyak kalau untuk pengereman. Ini penulis lagi safety riding, bukan safety lagi, sorry. Penulis saya sekarang bukan lagi safety riding loh ya, tapi lagi eco riding.
beda lagi tujuannya, nanti penulis jelaskan. Ini angkanya sudah 48,4 ya. Kayak gitu itu kalau ngerem bahaya ya. Kita ya kadang harus milih antara menghindar dan ngerem. Oh ya, kalau sudah jalan kecepatan tinggi belajar lo ya, teknik counter steer ya. Jadi ya ngikutin ya, pastikan bisa melihat bagian depan ya, pastikan pilih rider yang aman, bukan rider yang ngaco. Terus ya pastikan kita mampu untuk mengerem kalau misalnya depan itu ngerem mendadak. Jangan sampai depan ngerem mendadak kita nggak sempat gitu. Kalau memang sudah merasa kemampuan pengereman kita lebih baik, misalnya kita ngikutin mobil gede gitu ya, atau ngikutin rider yang kalau ngeremnya payah, ya silahkan lah. Motor-motor yang bisa diikuti biasanya motor laki, soalnya motor laki itu biasanya ngeremnya payah-payah semua. Nah, 49/1 lumayan loh ya, itu eco riding, tapi ya sebenarnya bukan eco riding. Ya belum, nanti yang 49,1 ini bahas nanti dulu, nyimpulkan dulu aja lah. Sesudah kita belajar untuk tahu cara mengeremnya ya, yakin yang depan ngeremnya kalah bagus dengan kita, atau jarak kemampuan pengereman maksimal kita itu lebih sudah memperhitungkan kemampuan pengereman yang di depan. Nah itu berikutnya adalah menghindarnya, mengikuti kendaraan lain. Kalau bisa lakukan yang bisa menghindar juga. Jadi jangan sampai kita mengikuti terus depan ngerem mendadak kita nggak bisa menghindar. Buat sedemikian rupa sehingga ya kita ada jarak untuk menghindar kalau misalnya depan mengerem mendadak, karena kita nggak tahu kapan orang mengerem mendadak. Nah itu juga pentingnya mengapa kok kita harus bisa lihat bagian depan dari kendaraan yang kita ikuti. Ngikutin kayak mobil gini masih lumayan lah ya, kita bisa sedikit, wah tapi kocone gelap, bisa sedikit melihat bagian depan dari kendaraan yang kita ikuti. Ya wis lah, soal itu aja lah ya wis. Maaf kalau kepanjangan ya, ini pembahasan pendek mestinya ya. Nah yang berikutnya adalah soal inilah, eco riding. Habis berhenti tadi dapatnya 48,8 nih. Mengapa angkanya tinggi? Rasanya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena penulis sedang pakai Shadow Revitalizan. Bensinnya bensin Pertamax, bukan bensin yang licin. Tapi Shadow Revitalizan ini jelas licin ya. Di ini penulis lepas gas itu meluncur gitu ya. Ini 49,1 lagi loh. Shadow Revitalizan ini rupanya jadi semacam pelicin juga ya. Tapi dia ini sifatnya lebih ke menambal, membuat bagian yang lubang-lubang sehingga lebih lebih halus gitu.
Jadi pelapisnya itu lebih permanen daripada kalau pelapisnya model kayak moli. Jadi biasanya kan kalau eh, aditif moli, aditif lainnya ya, nyebut bisa membuat pelapis baru. Tapi pelapis baru itu sementara. Jadi kalau mesin sudah dingin, panas lagi, ada kemungkinan udah rontok. Nah, kalau yang Shadow Revitalizan ini sifatnya adalah membentuk pelapis baru. Pelapis barunya ini belum tentu licin, tapi lebih ke nambal lubang, lebih untuk memperkecil toleransi. Jadi toleransi apa bearing misalnya oblak gitu ya, bisa jadi makin rapat. Nah, penulis sebelumnya sih pingin mengembalikan kompresi mesin. Mengembalikan kompresi mesin itu cirinya apa? Bisa lebih irit. Dan ternyata ini sekarang irit nih. Penulis kan sekarang penulis pakai semuanya. Sudah 3 saset 4,5 mililiter ya. Berapa total? 13,5 ya. Itu sudah penulis pakai semua. 13,5 ml sudah penulis pakai semua. Dan ternyata ini sekarang angkanya bisa sekarang 49,2. Jadi ya lumayan juga lah ya. Rupanya bener Shadow Revitalizan itu mengembalikan kompresi ya. Buktinya ini makin irit. Sebelumnya penulis dulu ya pakai Pertamax awal-awal, waktu motornya masih baru, waktu masih umur ratusan, 100, 200, 300, 400, 500, 600, nggak sampai 600, 500, sampai 500 km umurnya motor ini, penulis bisa dapat 50 km per liter. Pas hari Sabtu ya bisa lebih dari 50. Ini mungkin kalau penulis coba besok hari Sabtu lagi, kemungkinan ya bisa dapat 50 km per liter juga. Tapi penulis baru tahu ya bahwa ternyata kalau dipakai geber-geberan peningkatan kompresinya nggak kelihatan. Jadi rupanya nggak boleh digeber rupanya. Kalau pingin apa cairannya Shadow Revitalizannya itu nambal, kecepatan nggak boleh tinggi-tinggi. Nulis pikir kan karena cara kerjanya pakai gesekan panas maka makin kencang makin halus. Ternyata salah ya, karena ternyata gerakan piston itu kan sudah cukup cepat ya. Mungkin kalau terlalu cepat jadi ambrol lagi lapisannya. Makanya penulis coba eco riding dan ternyata lumayan ya. Sampai rumah bisa angka 48,9. Angka ini ya angka bagus ya. Biasanya nggak sampai segitu. Ya kayak perkendaranya juga sih ya. Kalau kebut-kebutan ya gede angkanya. Jadi ya trik yang benar untuk pakai Shadow Revitalizan itu bener pakai oli yang minim aditif. Biasanya oli kental minim aditif. Terus berikutnya makainya nggak terlalu RPM rendah, nggak terlalu RPM tinggi juga kayaknya. Kalau terlalu rendah juga nggak timbul panas soalnya. Jadi dibuat stasioner itu malah nggak bagus. Rupanya harus pakai kalem-kalem gini. Ya wis lah begitu saja. Nanti sambung lagi gimana hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.